Salah. Nggak relate berarti sama gua mah. Kagak ada sistemnya bukan gitu berarti ya? Kalau gua mah ya kayak ini aja kayak les. Satu mata kuliah kadang cuma bertiga. Bisa berempat. begitu? Iya, berempat sama dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Kita adalah podcast baru. Nama podcastnya adalah apa? Mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa, teman-teman. Jadi Meskipun lumayan nonton dong Mas. Tapi kita punya kru. Tapi ya, ada 100 orang. tapi kan kita nggak tahu sekarang nih uploadnya kemana, email aja belum dibikin. Ya betul. Aku kita ada punya dulu. Bikin aja dulu. Soalnya ini sebenarnya wacana udah lama, tapi kebetulan kita lagi sempet ya, jadi kita bikin. Mudah-mudahan podcast ini bisa terus berkembang dan bisa mengisi waktu-waktu kalian, terutama sambil makan. Oke, betul. Bisa kalau nonton podcast lu sambil makan kan? Ya, makan gua apa aja gua makan pokoknya. Iya, yang penting halal. Ini salah bener. Nah, gua itu mantan mahasiswa seni musik. Oke. Nama gua Vikram. Lalu Gua mantan mahasiswa matematika. Ya, jarang-jarang nih kan. ada Yang suka ada ya? Ada ya mantan mahasiswa matematika ada. Nama gua Fajar. Bukan Mbak Fajar ya. Bukan Bang. Bukan. Atau Fajar set boy. Lanjut, ente. Nih pertama kali nih gua ngomong gua nih. Kagok banget nih. Kagak bisa ngomong gua sebenarnya, tapi buat podcast ini spesial gua dari mantan mahasiswa sejarah. Oh, sejarah. Sejarah. Terakhir, ini bajunya udah kelihatan sih. Udah kelihatan sih. Apa nih? Pasti tukang jersey. Kang Yersi. Oke, kenalin nama gua Fali. Gua mantan mahasiswa biologi. Bukan. Biologis. Mantan mahasiswa olahraga, guys. Nah, tapi obrolan kita tuh nggak pernah spesifik ya. Maksudnya, ya kayak tongkrongan aja gitu. Kita nongkrong kan ngobrol tuh di tempat tongkrongan kita masing-masing. Bahasannya bisa kemana-mana. Dan ini pengen kita juga ngebuka realita nih, cowok-cowok kalau pada nongkrong kok lama banget apa yang diomongin Bener, gitu kan. apa yang jadi bahan pembicaraannya mereka tuh apa. Benar, karena kadang-kadang cowok itu kalau ngobrol bisa apa aja. Tapi kan kalau misalkan jam 7 obrolannya tentang apa, Ya, makin malam tuh makin malam beda. makin religi. makin ke bumi datar, Ya, gitu. makin ke konspirasi. Dulu liatin ada nih. Nah, Tentang gini nih. Nanti kan kita juga ada rencana untuk ngundang mantan-mantan mahasiswa lain Oke. dengan bidang-bidang yang lain kan. Betul. Bisa jadi nanti kita ingin bikin membuat kerukunan Ya. di antara para mantan mahasiswa gitu. bener. Nanti kita undang mahasiswa geografi untuk bahas bumi datar. Mantan mahasiswa geografi buat bahas bumi datar. Jadi kalian yang masih aktif-aktif jangan harap diundang. Iya, khusus mantan. Nggak usah. Khusus mantan mahasiswa. Nah, tapi ya dari yang tadi Dery bilang, gue malah jadi tertarik. Kenapa emang lu nggak pernah ngomong gue tuh? Kenapa? Susah banget kayaknya. Emang susah banget gitu ngomong gua itu kan. Mungkin di antara kita berempat ini kayaknya yang bukan asli dari sini kayaknya gua doang ya. Bener Sama kan? saya. Bisa jadi. Iya sih. Jadi kayaknya susah banget gitu. Berat gitu pengen ngomong. Emang biasanya apa? Kalau di sana apa? Ya, kalau di sana aku. Serius? Aing gitu kan, saya gitu. Oh, aing. Kalau ke teman Atau orang gitu. kalau nongkrong, maksud gue kalau nongkrong kayak gini. Aing. Oh, aing. Aing. Tapi di sana bukannya halus ya? Kalau sama temen biasanya kalau sama tongkrongan itu bahasanya nggak sehalus itu. Oh. Itu kan biasa ada omongan buat ke orang tua, omong ke orang. Kalau orang tua apa? Ya abi. Oh, abdi gitu ya, abdi. Berarti beda-beda ya. Beda-beda. Kalau biasa kalau sama teman aing, urang gitu. Maneh, sia gitu. Iya, walaupun Malaysia. walaupun secara domisili gua daerahnya Bogor ya. Meskipun dapat pelajaran bahasa Sunda. Bahasa gitu Sunda, ya. gue dapat bahasa Sunda, tapi ya gua mah gua aja gitu. Iya. Makanya gue rada kaget juga sebenarnya pas tadi dia bilang Nggak nggak biasa nih gue. Emang nggak biasa. Jarang-jarang gitu ya. Nggak biasa. Kayaknya Kalau kalau gua lu udah lumrah ya kalau. Iya. kayaknya kalau di sana tuh kayak lu so gaul banget sih gitu kan. Oh. Gitu ada gitu. Lu Jakarta banget lu gitu ya? Iya yang begitu gitu kan. Tapi dulu Tapi pas dulu lagi viral-viralnya sebuah film tuh, Apa tuh? film yang romantis itu Romeo and Juliet kalau lu pernah Oh. nonton tuh. Yang supporter. Gua kalau ke sana nggak berani ngomong gua. Oh gitu. Oh gitu. Oh
Emang sesensitif itu. Tapi emang Iya, begitu, emang asli. Ya, bener. bener sih. Ada ininya juga, jadi seolah-olah kayak kita beda apa namanya ya, beda culture gitu. Beda culture, beda agama. Dianggapnya kayak misalnya kalau ikut ngomong gua, lu kayak anak ini banget gitu, anak Jakarta banget. Oh, lu Iya. lu bukan anak sini, lu mencoba Nah, rebranding lu ya gitu. Ngapain gitu kan? Pasti kalau ketemu teman-teman lama, apaan sih? Lu gua di sini aja aing sia gitu kan. Oh, gitu. Tapi sampai sekarang tetap kayak gitu. Ya ada anggapan, tapi meskipun begitu sebenarnya sekarang juga udah ada yang mulai di sana tuh udah mau ngomongnya ngomongnya lu. Tapi di kalangan-kalangan tertentu itu nggak semua, apalagi kayak bocah desa gitu kayak saya. Tetap ya. Tapi emang di sana kabupaten. Kabupaten Oh. yang bupatinya tuh selalu ada artisnya. Kemarin artis lagi jadi. Artis lagi, mohon maaf. Mantan. Iya, Kemarin mohon maaf. Bintang. Kita kalau nyoblos itu harus artis. Kalau nggak artis nggak dicoba. Iya, standarnya tinggi. Dingin Tapi sih. gue pengen nanya nih, kalau yang di Ini perasaan gue jadi narasumber. lama ini ganti-gantian kan? Ini jebakan. Kalau yang di kota gimana? Apa Masih ada. Kalau di kota mungkin ada yang ngomong gua, ada yang bahkan mereka ada yang plesetan dari kata aku jadi uka. Oh, Jadi. Dia mau ngalah. Uka di mana gitu kan? Itu mah ngalam Atau nggak umatnya ngikutin alam. Bahasa ngalam itu. Ngalam apa? Ngalam tuh kalau di Malang Itu bahasanya itu dibalik-balik bahasa gitu. dibalik-balik dari bahasa orang Malang itu. Oh, ya, ngalam tuh Malang. Ngalam juga ngalam. Malang. Jadi bahasa slangnya Di Malang. di sana di Bandung tuh begitu juga. Oh, jadi Ada kayak juga. mulai ngikutin ke sana ya? Iya, bahkan konten kreator sekarang udah mulai pakai kata-kata gua lu juga udah mulai. Di sana. Iya, mungkin karena aku masih belum gitu. kalau di kotanya banyak pendatang dong. Banyak, udah mulai banyak banget. Tapi rata-rata pendatangnya ya dari Tasik, Garut, Ciamis begitu. Tapi Jar, aku gini enak Jar. Kayaknya kagok banget dia. Bisa kayak gini. Makanya di sini aneh gitu ketika ngomong aku tuh kayaknya dianggap mau pengen akrab banget. Iya. Orang yang mau PDKT gitu. Tapi biasa aja ya. Iya, even itu ke cewek kan. Apalagi kalau ke cewek kita tiba-tiba aku gitu. Modus nih orang. Kayak ada apa gitu ya? Iya. Apaan sih so deket banget gitu kan. Aku kamu. Tapi gue kuliah nih, kita ngomongin kuliah nih. Gue tuh di Jakarta, salah satu kampus di Jakarta lah. Banyak Kita ya? sekampus ya sebenarnya. Sama-sama. Kita sekampus, dia juga sekampus. Oh jadi ini sebenarnya Sebenarnya main circle-circlean gitu. Ada kebetulan aja dia ada di sini. Tapi ada nggak sih pengalaman kalian sebagai mahasiswa di bidangnya masing-masing dulu yang menurut kalian tuh nggak mungkin ada di mahasiswa yang lain, di jurusan yang lain? Pasti banyak lah. Lu dulu Dedi. Gue. Ini dia hostnya nih. Dia hostnya. Hostnya. Ya, kita langsung. Ganti-gantian. Ya gue sebagai mantan mahasiswa olahraga masih banyak lah. Lu Iya sih emang sih. Ya apa banyaknya apa gitu banyak maksudnya. yang paling gampang. Lu ngapain lu? Pasti lu pada tuh ngapain botak-botak tuh gitu. Iya benar. Tapi gue sempet botak dulu di MIPA. Lu juga Masa? ya? Dibotakin gue. Kan kalian satu wilayah. Kampusnya Kan? kampus mana nih? Dia satu wilayah nih gedungnya. Karena kampus gua tuh kebagi-bagi beberapa wilayah Oh, kan. itu udah clue tuh, kampus mana tuh kira-kira? Ya. Nah, kenapa harus botak? Kan kalau menurut beberapa teman gue pada saat itu waktu gue ospek itu kan, oh ini perpeloncoan nih, rambutnya harus dihabisin atau emang iya apa? Ada nggak sih gitu esensinya gitu ya? Mumpung ada orangnya kita tanyain aja sekalian. Ya, apa kita botakin aja sekarang gitu? Ini Jadi mungkin yang paling membedakan nih buat info juga buat semuanya nih, sebenarnya menurut gua bukan cuma di mantan mahasiswa di yang kita doang nih, yang di lingkungan gua, yang lu di daerah Jakarta ada tuh di timur Jakarta. Udah makin mengerucut di timur. Ya, sebut merek. Oh, udah deket nih. Kayak gitu ya. Tapi gua rasa hampir di seluruh beberapa kampus yang ada jurusan olahraga itu pasti ada botaknya gitu. Tapi emang bener sih, di Bandung juga begitu sih. Ya. Anak-anak olahraga tuh begitu. Oh, lu di Bandung ya? Bandung. Kan tadi gini nih. Kalau lu tanya apa sih itu perpeloncoan, itu bukan perpeloncoan guys.
Lu pada dengerin semua ini itu bukan perpeloncoan. Itu buat ngebedain kali ya. Mahasiswa Bukan. harus Ya mungkin alibi itu alibi. Ini alibi gitu. Tapi tujuan utamanya adalah karena kita mahasiswa olahraga itu ada satu mata kuliah yang memang buat safety-nya gitu, buat keamanan. Ada urusannya sama rambut? Ada, sama 3 semester. Apa tuh? Namanya itu ya kuliah senam guys. Tapi bukan senam yang senam aerobik yang gini-gini. Senam lantai yang gini-gini di jalan. Ya gitu. Oh iya yang kayak gitu beneran? Ada kaitannya itu. Bukan hanya untuk itu, tapi senam 1, senam 2 sama senam 3. Senam 1 itu senam yang benar-benar lu pernah lihat nggak orang-orang yang roll depan, roll belakang, yang kayak lu sekolah dulu dah pada itu. Nah itu senam Yang 1. pakai matras apa yang di papan balok gitu? Matras. Oh. Nah, yang kedua tuh baru tuh. Yang papan balok? Ada yang papan balok, kita latihan salto. Kayak senam atletik gitu? Betul, kayak senam yang Ada nggak sih senam atletik? Benar nggak tahu nih. Ponda tuh. Senam-senam yang di Olimpiade. Iya. Kita mau lakuin. Nah, yang ketiga baru senam aerobik. Nah, di senam 1 dan senam 2 itu kenapa wajib botak? Karena keringat itu ketika kita lepek Tajam ya? mengganggu pergerakan. Ya, apa? Keringat ganggu tuh. Kalau ketika botak itu keringat turun terus kan? Oh. Nggak ngaruh lah untuk kita lagi ngerol, kita lagi salto gitu. Nah itu kan dari Itu filosofi mahasiswa. itu mahasiswa olahraga nih. Tapi kan dia tadi sempat ngomong juga nih. Gue juga pernah katanya rambut begituin. Apa urusannya sama matematika? Nggak. Kan Takut luntur atau bisa pakai nulis rumus di sini gitu. Gue juga sampai sekarang masih nanya aja sih kenapa dulu gue mau aja dibotakin gitu ya. Padahal kayaknya nggak ada kaitannya gitu. Bilangnya tuh ntar nggak boleh masuk himpunan. Tahu deh, gue botak nggak ya? Nggak tahu lebih kuliah. Lu kayak botak kan dia? Ya teknik FB, teknik ya, teknik botak juga ya. Ini botak. Botak ya. FBS lu, FBS Enggak, gue nggak Masuknya botak. apa? Gue nggak botak, FBS gue. Gondrong tapi bener ya? Pernah. Enggak gondrong juga, nggak boleh. Yang gondrong teman-teman gue yang baru masuk, gondrong itu harus dicukur. Oh cuma pendekin doang. Nah, gitu ntar dulu ya, kita nanya lagi nih. Apa nih? Itu yang cowok. Kalau yang cewek kan tetap ada rambut ya, terus gimana? Kucir. Wajib pendek. Wajib pendek dan Rambut segini. Oh, wajib pendek. wajib pendek, dikuncir dan pakai itu, pakai Jepit. jepit. Oh. Pokoknya supaya ketika misalkan lagi roll nggak ngeganggu gitu kali ya. Oh iya. Tapi kalau yang pakai jilbab gimana? Kuncir itu. Jilbab. Jadi kucing di dalam. Tapi zaman gua dulu nggak. Dikit gitu. Zaman gua dulu jilbab nggak ada. Oh ya. Oh lupa, di angkatannya kan zaman Orde Baru. Ya. Orde Baru nggak ada yang pakai jilbab. Terus kalau misalkan udah lulus udah selesai 3 semester itu boleh? Boleh gondrong. Jadi nggak ada urusannya sama himpunan ya? Nggak ada. Oh nggak. Gondrong boleh? Gondrong sewajarnya sesuai dengan jurusan lo. Berarti lu belum pernah gondrong dong ya? Gua gondrong pas fase antara mau persiapan kuliah. Oh. Pas ketemu ini ya, ketemu gugur. Paling segini gondrongnya itu mah. Beda sama dia. Nah, belum Dia pernah mah gondrong beda, sih beda. belum. Yang tiap hari harus sampoan pakai santai gitu. Nah, itu tuh Repot banget ya. Ini foto gue nih ya, ini foto gue nih. Nah itu tuh dulu memang gondrong aja banyak, kalau di seni tuh banyak banget yang gondrong. Wajib itu wajib nggak? Enggak, kalau wajib enggak. Cuma maksudnya ngebolehin gitu ya? ada dosen yang ngebolehin, ada yang enggak. Yang enggak tuh kayak menganggap kamu tuh terlalu ekstrim gitu. Karena memang kan gondrongnya ekstrim ya, segini-segini kan. Iya, yang kalau dari belakang tuh kayak cewek gitu. Iya. Rambutnya tuh lurus, bersih gitu. Temen gue pernah tuh ditegur gitu, Mbak, ini pas nengok lagi. Beneran itu, si Permadi. Nah kalau misalkan di sana tuh, di musik itu, tapi taruh lu udah selesai belum? Ada lagi nggak selain itu? Udah lupa deh. udah sih itu aja sih. Tapi ya selain itu pasti ada apa ya? Sama kayak pajak juga pasti ada tradisi segala macam yang Apa tuh? ya kalau lu nggak gondrong ya kalau lu nggak botak lu bukan mahasiswa olahraga. Oh gitu. Ditandain ya. Tapi berarti sebenarnya nggak harus. Harus kalau untuk yang baru masuk. Oh. Jadi kalau ada yang nggak gondrong ya lu nggak bakal berani juga masuk ke kampus. Oh gitu. Iya. Yang baru-baru ya selama semester 1 sampai 3 itu. Tapi itu sebelum dibotakin begitu itu
kita ini dulu nggak sih? Tawaf dulu nggak? Nah itu lempar jumroh Pak. Jadi kalau ada model-model yang hitam-hitam gitu kita lemparin tuh. Waduh. Gitu. Main-main warna. Sejarah coba. Sejarah. Nah, Sejarah mah kagak ada di angkatan gua mah 2010 ya, biar tahu, biar meskipun mukanya tahun 80-an gitu ya. Tapi sebenarnya tahun 90-an lahir. Jadi di sejarah itu di tahun pertama ketika gua masuk itu udah nggak ada lagi tradisi botak-botakan. Oh, sebelumnya ada. Tahun sebelumnya ada. Itu Persis tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya. Oh, 2 tahun sebelumnya itu terakhir, tapi ya itu udah mulai masuk, mungkin mereka sudah masuk alam pikiran Renaissance gitu. Abad-abad pencerahan, pembaruan. Mereka menganggap oh ternyata kayaknya ini sejarah nggak bisa nih pakai sistem yang sama kayak olahraga gitu kan. Meskipun nggak relate ya. iya di tahun itu olahraga tuh masih begitu, masih dibotak-botakin begitu. sampai sekarang kayaknya. Sampai sekarang kayaknya ya. Nah kalau di sejarah enggak, tapi kalau yang senior pernah cerita, ini dulu kalian tuh harusnya botak gini gitu kan. Tapi syaratnya buat masuk himpunan waktu itu. Oh, buat syarat. Iya buat syarat. Jadi kalau dia nggak mau ngikutin tradisi itu ya nggak bisa masuk himpunan. Oh. Gitu. Jadi bukan karena Bukan seangkatan gitu enggak ya? Ya seangkatan, tapi buat dia yang mau masuk himpunan, dan biasanya jarang yang nggak mau ikut himpunan. Oh gitu. Karena kalau dia nggak ikutan, dia tuh kayak teralienasi gitu. Jadi Emang kayak satu angkatan berapa orang? Aneh gitu ya. seangkatan waktu itu 105 kalau nggak salah. Sebenarnya kuotanya 120 Banyak, orang. Dikit ya. Dua kelas. Dikit, banyak lah. Oh jurusan ya? Jurusan. Jurusan banyak. Lu berapa jurusan? Gua kalau jurusan ada 1, 2, 3, ada 4 kelas. 4 kelas. Satu angkatan tuh, 4 kelas. Kan jurusan ya? Ini Iya. Jurusan ya? Iya. Kalau jurusan itu satu angkatan ada 4 kelas. Itu dulu zaman gua, sekarang kayak banyak. Orde baru tuh. Ya, jangan udah baru 4 ya. kelas kali 20 lah, 80 ya baru banyak. 80. Iya benar. Banyak 100. 105 itu harusnya 120, dan itu tuh banyak yang mengundurkan diri gitu. Karena Banyak faktor, dan yang paling nyata itu Seleksi alam ya. waktu pertama kali pengenalan kampus itu ada dosen killer yang masuk gitu ya. Terus dia ngejelasin kuliah di sini tidak bisa kalian leha-leha begitu, besoknya nggak masuk lagi. Mengundurkan diri, katanya saya nggak mampu katanya buat kuliah di sini, padahal dosen itu cuma ngetes mental doang gitu. Ada tuh teman-teman begitu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, itu udah masuk 2 semester gara-gara dibecandain gini doang. Kan dia ketiduran tuh. Mohon maaf nih kalau namanya kesebut ya. Ini dosennya bercanda doang gitu kan. Ini ada temanmu tuh yang tidur gitu kan. Wah, dia kena apa? Kena sindrom. Sindromnya apa? Gior syndrome. Gior syndrome. Nama teman gue tuh waktu itu namanya Gior. Oh, Gior. Gior, kalau lu lihat podcast ini, ayo kita ketemuan, udah lama banget, Bro. Tapi Gior sampai lulus. Nggak lulus dia. Sampai dari situ dia menghilang. Gara-gara itu Setelah dicengin sama dosen, Baru 2 semester. baru 2 semester, dia dibilang gara-gara dia ketiduran begitu, terus ada teman lain yang ketiduran dengan gaya yang sama, Nah, dikatain itu kena Gior syndrome. Dari pembulian dong kayak gitu ya. Ya bisa jadi mungkin mah. Pak, enggak masuk. tipis banget aja gitu bully. Iya, makanya abis dari situ dia nggak masuk lagi. Banyak tuh. Bahkan ada yang di tengah-tengah pas udah tinggal skripsi, ada juga PDO juga, Pak. Seleksi alam. Mungkin yang lulus mungkin dari 105 itu mungkin 90 yang lulus. Sama berarti ya. Sisanya ada yang mungkin tiba-tiba nyebrang masuk IPDN, itu ada banyak. Ada yang tiba-tiba tengah jalan jadi artis, itu ada. Lu Jen? Nah, matematika nih. Dengerin nih matematika. Gua ke SMA, SMP kena matematika aja udah males ya. Bener. yang kebayang itu kalau di jurusan matematika orangnya serius-serius gitu. Tiap Sampai kuliah. hari ngerjain soal begini gitu. Iya, jadi gini, pas gua baru masuk tuh, gua masuk juga ya mungkin bukan termasuk orang yang paling pintar di sana ya. Gua Orang Ya kalau pinter mah ya bisa gandain uang. Ya jadi pas gua masuk tuh gua kaget. Kok orang-orangnya gimana ya, kayak tekun banget gitu loh. Oh, oke. Jadi kayak nggak ada yang belok-belok gitu. Jadi Beloknya gimana? Bentar. Yang belok tuh gimana maksudnya? nggak belok misalkan nongkrong gitu. Oh, oke. Nggak ada.
Nggak ada, jarang. Jadi lebih cenderung ke Soleh. ya karena kan kalau di fakultas gue ya MIPA ya itu memang terkenalnya sama ini. Masya Allah. Ahli surga. Kalau salaman aja harus gini. Oh gitu? Iya. Oh, Dibudayakan kayak gitu memang. Hampir mirip berarti. Di sana juga gitu? Di Bandung juga begitu. MIPA itu kayak gitu ya. Terlihat lebih alim, lebih kalem anak-anaknya. Makanya yang di Jakarta FIPA disatuin sama yang olahraga. Biar tapi MIPA-nya kalah. Jadi kalau olahraganya agak gini-gini kan diademin sama anak MIPA. Gitu, Bor. Tapi nggak ada yang ngerokok berarti di sana. Ya ada satu dua orang mah. Tapi maksudnya boleh ya ngerokok di area sana gitu. Kayaknya enggak deh. Gue Oh, jarang tetap jarang ada. lihat yang kayak gitu. Oh. Jarang yang ngerokok gitu jangan. Jarang. Gue nggak pernah lihat ya di lingkungan sekitar apa jurusan gue tuh merokok jarang. Tapi kalau di luar ada beberapa temen gue yang memang merokok. Nah itu pas gue masuk tuh kaget gue kan. Wah alim-alim banget gitu kan, alim-alim terus kok kayaknya lurus-lurus aja nih orang-orang. kalau kamu sering itu begini, sampai ke bawah. Iya maksudnya alim-alim banget gitu, gua kaget juga kan karena memang gua bukan background yang seperti itu banget kan. Maksudnya ya, Enggak, alim ini. Alim banget bajunya baju Baju koko dia doang baju koko. Berarti sesuai dengan ininya ya. Kesukaan masih ke bawah berarti. Padahal udah 20 tahun lalu lulus ya. Tua ya, banget. enggak dong, gua masih muda. Iya jadi pas gua awal masuk tuh gua kaget kan. Pas gua semester 1 itu IP gua jelek banget. Ih, taruh jelek ini berapa nih? Jeleknya dia nih. 3,7 kan. Ini gua sampai 5 terbawah lah. 2, Emang di ranking ya? enggak kalau gua Iya, murutin, kalau murutin. Kalau orang-orang pintar mah ngurutin lu berapa dicatetin begitu. Kalau di sejarah mah kagak ada. Ya enggak ada, gue juga enggak ada. Enggak ada. Gua 2,59 kayaknya. Semester 1 kan udah banget ya. Kalau dia lah di gua mah, kalau di gua aja alhamdulillah. Iya gua kaget banget ya Karena kita sih tanding dulu. akhirnya gua bisa langsung adaptasi, maksudnya di semester berikutnya gua kejar sampai akhirnya pernah gua dapet kalau di ranking ini ya, kalau di ranking gua 3 besar. Anjay. Itu kalau di ranking begitu berarti orang tua dipanggil gitu ya. Kayak bagi rapot. Enggak maksudnya kan nanya-nanya gitu kan. Pernah nanya-nanya. Berapa? Seangkatan berapa orang, Jan? Satu angkatan di jurusan gua itu ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Satu kelasnya berapa? Kelasnya sekitar 30-an, 35, 30 sampai 35. Tapi totalmu kalau lagi belajar begitu nggak cuma 30 ya lebih ya? Bisa sama yang mau ulang kan? Iya, Banyak. tergantung kuota di matkulnya kan. Oh ada kuotanya? Enggak boleh lebih dari sekian. Oh iya. Ibu kayak gitu. Berarti gua mah ini bisa sampai penuh kelas itu 60, 65 orang. Sampai udah desek-desekan banget. Bisa itu. Kalau kuliah besar gitu. Enggak. Kalau mata kuliah yang misalnya banyak orang yang ulang tuh. Emang nggak ada kuota ya? Enggak. Terus kalau nggak dikuotain gimana maksudnya? Terus kalau nggak kebagian kuota nggak belajar dong? Dia ngambil Milih dosen yang lain. Iya. Milih matkul yang lain. Bukan, milih dosen yang lain Milih biasanya. dosen lain. Jadi ada kelasnya, misalnya kelas ini sama siapa. Satu matkul itu ada beberapa dosen yang ngebuka saat itu, Bor. Oh. Ya, Nggak relate berarti sama gua mah. Kagak ada sistemnya bukan gitu berarti ya? Kalau gua mah ya kayak ini aja kayak les. Satu mata kuliah kadang cuma bertiga. Bisa berempat. begitu? Iya, berempat sama dosen. Kayak misalkan mata kuliah gitar, piano, vokal, itu mahasiswanya cuma 5 orang. Oh, karena emang seangkatan cuma 4 orang gitu? Gue tuh seangkatan kalau nggak salah 40 sampai 50 orang doang lah. Itu kenapa tuh bisa sampai cuma dikit doang gitu kalau Memang gitu? sedikit kuotanya. Susah. Terus mereka yang nggak ngambil matkul Banyak. itu apa dong? Mereka yang nggak ngambil? Apa tuh? Yang nggak ngambil matkul itu mereka ngambil yang mana? Ngambil apa Nggak lagi? bisa, harus ngambil. Kecuali Cuma dikit? mata kuliah pilihan. Enggak, itu tuh mata kuliah yang instrumental atau fokus ke instrumen atau fokus ke vokal. Jadi bisa milih. Pilihan. Tapi semester 1 2 itu wajib ngambil piano, vokal,
gitar. Nah, kuliah wajib ya. Itu wajib, nggak mungkin semuanya enggak. Jadi Basic lah. setelah selesai dari sana, Baru. pasti lu bisa main piano, lu bisa main gitar, lu bisa nyanyi gitu. Itu kalau misalkan mata kuliah paling banyak-banyaknya ya mata kuliah umum kayak yang Cuma ngumpul semua gitu ya, bahasa ya, Indonesia, kayak misalkan warga ya negara bahasa gitu ya. Indonesia, Ilmu dasar gitu ya. PAI. PAI. Ada kan PAI ada kan? Gue belajar Ada. kan ada PAI juga. Ada. PAI apa yang ngulang gua mah? Ngulang. Lu ngapa ngulang PAI? Ngulang gara-gara mohon maaf nih, Abi. Panggilannya Abi waktu itu dosen Oh, iya. Abi. Gitu kalau Abi masih ingat mungkin dulu pernah ngasih tugas, Bi. Tugasnya itu ngumpulin buku. Buku saya kagak nyampe, Bi. Habis itu saya langsung dikasih nilai E. Astagfirullah. Habis dari sana udah ngulang lagi aja tahun depan. Widih. Itu cuma gara-gara buku doang, buku belum nyampe. Itulah Itu matkul umum ya? Umum. Itu doang nih satu-satunya yang ngulang. Bisa di SP nggak? Maksudnya di Nggak bisa kalau ngulang. SP Harus apa? yang baru, semester pendek. Oh. lu nggak ada istilah itu? Nah, belum tahu lu. Nggak ada ya. SP. Lu ada SP. Untung bukan gue yang ditanya gitu. Kalau yang ditanya gimana? Iya, kan dia soleh dia guys. Iya. Langsung ya. Salah. Oh, kalau ada SP yang lain berarti sama ya? Astagfirullahaladzim. Oh. Aduh. Jadi gua Anak Bandung gak relate nih, anak Bandung. waktu kuliah sering banget gua ngeliat mahasiswa seni lah gitu. Main ke SP. Tapi kita dengar coba nih anak seni itu. Coba lu sekarang jelasin apa yang beda dari lu. Kita udah nih, kita udah. Yang beda itu dari gua jurusan itu banyak yang nggak selesai kuliah dan selesai 4 tahun itu kayak tabu gitu. Bahkan angkatan gua itu pada saat itu katanya semenjak jurusan itu berdiri, angkatan gua yang lulus Paling paling cepat. banyak. Oh. Paling banyak tepat banyaknya waktu. berapa? Paling banyak tepat waktu. 12 atau 10 orang gitu. Sisanya pasti lewat dari itu. Dari 4 ya. Iya. Kalau gondrong-gondrong sih ya biasalah kita Biasa. gondrong-gondrong gitu. Menjelang lulus baru cukur-cukur. Tapi bukan gondrong tuh bukan karena pengen kelihatan keren gitu-gitu bukan. Kalau ya, Kelihatan cakep, kelihatan cantik. gak ngaruh juga. Biar beda aja gitu. Penasaran aja. Kalau gue nggak tahu sih kalau teman-teman Berarti yang lu lain. sebelumnya belum pernah gondrong? Ya belum, SMA mana? Lu gondrong gue dicukur berkali-kali, gue dicukur sama guru gue dulu memang. Mas, kalau dia gondrong waktu SMA dia sekolah di Gonjales. Jaga. Untung nyambung ya. Meskipun kagak tahu di mana di sekolah. Iya. Itu deket Di Bandung kan nggak ada yang begitu. Nah itu jadi kita tuh banyak yang bukannya banyak ya, beberapa tuh nggak sampai selesai kuliahnya. Bukan ada sih beberapa yang nggak mampu gitu dalam tanda kutip untuk menyelesaikan kuliah karena terlalu sulit, nangis karena nggak bisa main gitar gitu-gitu di awal-awal ada. Ada bener-bener anak Ada. seni yang nggak bisa main gitar juga Ada. Karena kan tiket masuknya itu minimal bisa vokal atau gitar atau instrumen apapun atau Berarti iya. ada yang cuma vokal doang tuh. Ada nangis teman gua nangis sekarang udah nikah sama gitaris teman Hafal gua. banget di tracking ya. Iya. Ada yang Angkatan soalnya. piano doang. Ya. Tapi kan itu kan semester 1 2 3 tadi kan gua bilang wajib kan, bisa piano, bisa gitar, bisa vokal, Notes dasar. not balok. Balok itu Iya, sampai not balok. memang basicnya dari situ. Walaupun di SMA belum pada dapet, ya mau nggak mau lo harus belajar itu ngebut di teori musik dasar 1 itu. Ada juga yang nggak lulus itu kebanyakan ngejob. Nah, Ya rata-rata memang kalau anak sama itu. Ah ya di kalian juga ya? kalau di matematika ngejobnya apa? Kalau itu kan kebayang nyanyi, ngisi acara gitu kan nikahan atau apa gitu. Kalau di jurusan gue tuh waktu itu Ngeles. ada dosen yang ngomong ya, jangan sampai kalian diperkosa oleh bimbel. Oh. Gitu. Jadi pada larinya ke bimbel. Kadang kalau udah mahasiswa tingkat akhir tuh udah semester 6, 7 itu udah banyak yang lesin. Jadi mereka udah kenal duit ya, udah terlena Terus ya. diperkosa. Ya itu istilahnya, istilah dari dosen kayak gitu. Lu sendiri pernah ngerasa diperkosa Tapi gitu? lu sambil bimbel nggak dulu tuh? Kenapa? Kuliah sambil bimbel? Gua. Hah? Enggak. Kalau gua Sambil sholat.
Enggak. Soleh. Kan soleh. Kalau gua waktu itu sih sambil ini sih privat. Jadi ada murid yang datang ke rumah gua. Oh, kalau Tapi privat cuannya lebih gede dong. Nah, itu dia. Bisa Kalau nego bimbel sendiri kan harga ya. Kecil. Iya. Kalau sejarah ada bimbelnya? Sejarah gimana tuh? Iya ya. Ini pertanyaan bagus nih. Kalau gue kalau buat yang lain nggak tahu ya, tapi buat pengalaman sendiri emang pernah sih, bukan pernah bimbel tapi kayak ngisi-ngisi video buat anak-anak yang mau SNMPTN dan begitu tuh pernah. Isi video maksudnya. Video bahas soal dan itu ada lembaganya mereka gitu. Soal Mereka soal sejarah. Iya ngebahas kan itu muncul juga itu. Bikin video. Kayak bahas-bahas soal. Oh. Itu ngalamin juga yang begitu. Sempet tapi nggak lanjut karena nggak menikmati. Enggak sampingan sebagai mahasiswa kayak Oh, dia sebagai dia mahasiswa. mau wasit nih. Gua manggung misalkan. Kalau dia ngebimbel, kalau Kagak sejarah ada. apa? Kagak ada. Kalau yang bener-bener seini paling ya bimbel aja jauh-jauhnya. Tetap di bimbel ya baliknya ya. Tetap di bimbel meskipun mapelnya mungkin nggak di sejarah gitu, bisa di apa namanya di sosiologi, bisa di Matematika gitu kan. enggak kalau matematika. Mohon maaf saya ngambil sejarah karena saya nggak mau matematika. Gitu kalau tapi banyak juga yang lain-lain anak sejarah tuh ada yang jadi penyanyi juga, penari juga ada yang anak kabaret juga ada gitu, yang jadi penyiar juga ada banyak. di luar Iya tapi keilmuannya itu ya. nggak nyambung. Iya Nggak nyambung maksudnya. sama keilmuannya gitu. Yang jadi pengusaha juga ada ikutan gitu. Ya itu kalau mau kita tracking di yang lain juga pasti ada yang kayak gitu. Iya, jadi kalau yang sejalan banget mah tuh nggak apa namanya nggak sebanyak yang seni atau olahraga gitu. Seni sama olahraga kan punya bisa bercabang ya. Betul. Ya, jadi lebih banyak ini ya untuk sampingan atau sambil Banyak bidangnya iya, gitu ya. sambil kerja tuh agak sempit ya umumnya. Iya. Lahannya. Kalau di sejarah ya jauh-jauh. Ini jadi guide museum gitu atau? belum pernah Enggak ya? ngerasain sih yang pernah ngerasain itu ngambilin piring di hajatan orang. Ngalamin bener. Ya gue juga ngalamin kalau saudara Diajakin gua. sama temen, ayo ngomongnya tuh, ayo kita kasualan katanya, kirain kasualan itu apa gitu, kan pakai kaos gitu. Ternyata ngambilin piring gitu. Itu kalau di Betawi namanya pengejek. Ya, Mengejek. Iya. Gitu. Oke, itu aja kali ya buat episode pertama, nggak usah Iya. panjang-panjang. Bener. Betul. Mudah-mudahan bisa enjoy, kalian nonton, jangan lupa di subscribe, kita butuh buat subscriber karena masih 0 harusnya ya. Iya, butuh banget, kita juga butuh endorse skincare mungkin bisa biar bisa kelihatan glowing. Atau Nah, jadi itu. Betul. tulis aja di komentar, di kolom komentar berikutnya enaknya kita bahas apa supaya kita juga ada input masukan dan kita tahu kedepannya mau bahas Atau apa. mungkin ada yang mau protes karena ada fakta kita yang salah tadi yang kita omongin. Ya boleh Nah, diskusi. itu. Betul banget. Diskusi aja di kolom komentar Karena seperti ini berdasarkan pengalaman pribadi. Benar. Nah, Iya. bisa jadi kita ngalamin yang lain nggak ngalamin. Betul. Bisa di sharing General aja. Bisa. Oke, thank you ya semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.